terbentuk alami atau buatan, Pak? Rawa ini. Nggih. Oh, kalau menceritakan seperti ini Dek, jenengan nggih. Asal mula rawa ini adalah alami. Ketika ada kerenovasian waktu itu di antara tahun pada 80 sampai sekian. Belum masih. Tapi sebelum Iya, tahun 80 ke bawah, di sini cara dibahasakan itu masih banyak misteri. Yang alami termasuk kayu-kayu yang masih ada yang sekitar. Ini dulu ringin putih. Rawa itu tidak tampak, cuma rumput. Kalau bahasa orang Jawa itu kolonjono itu loh. Jadi nggak tampak dari yang Tidak tampak. Karena orang yang masuk situ tidak berani ketika itu. Dulunya itu tutup. Jalan masih setapak. Hutan bambu. Termasuk bambu ini kan turah-turahan tanaman daripada perhutani. Jadi dulu setapak. Belum ramai seperti ini. dan itu nggak sebesar itu ya, Pak? Tidak. Dulu bambu di tengah itu ada mata sumbernya ya, katakan dari tanah itu. Iya. Di tengah-tengah situ itu kalau bambu satu lonjor katakan 10 meter itu ditancapan lagi masih nyambung. Dulunya seperti itu. Jadi dalam banget. Iya. Terus yang di sana di antara itu di antara kayak rumah-rumahan itu dulu itu ada sistem kayak gua, tapi itu lewatnya air masuk. Sekarang sudah tertutup karena timbunan tahun ke tahun. Dulu kayak seperti ini. Kalau kata orang Jawa itu kan gugur gunung itu zamannya Lurah Suwer Sudirjo, jadi dilebarkan seperti ini. Dulu rumput-rumputan kolonjono itu yang kerawan, banyak ularnya. Kalau sehari ingin melihat nyebrang. Ya, jadi orang-orang takut itu. Ya takut, tidak ada yang berani ketika itu, tidak berani deh. Saya pun nggak berani. Kalau ingin sampai memang tahu ini cerita seperti itu. Dan ketika itu bini sepuh mungkin sekarang masih ada yang masih hidup dan banyak yang sudah meninggal. Sedangkan Rawa ini sudah berapa kali penggantian cara juru kunci di sini sampai sekarang. Di sini dulu kalau ada orang musim kemarau, keyakinan bagi orang sini, katakan dulu itu desanya Songgon, bukan desa Banyu, kecamatan Sumendiri. Kita itu. Kalau ingin misalnya hujan, jadi nggak ada nama sholat istiqo, itu nggak ada. Mulai dari anak-anak kecil sampai yang tua membuat dawet cendol itu berapa lengser padah dibawa ke sini sambil di situ tertawa kayak orang joget-joget kayak orang mabuk. Nggak lama kemudian dia pulang. Rawa ini tertutup kabut. Saya membilangkan fak ini karena saya tahu gitu loh ketika itu. Akhirnya terus hujan. Ya, maksudnya itu kayak sebuah ritual gitu ya, Pak? Atau ya seperti itu, seperti ritual. Tapi sebelumnya saya ngomong, ini boleh percaya, boleh tidak. Ini deh, banyak sekali orang yang bertirakat bertapa. Pokoknya di bawahnya tahun 80 antara 70 ke bawah. Ya mungkin mulai berbusur karena dibuka, bukan dibuka terus disebarkan, terus ditanam seperti ini, ya kan, diganti dirubah, kan begitu. Jadi alamnya sudah nggak keaslian lagi, yang sekarang ini sudah nggak selera. Jadi kalau hal melihat yang seperti ini sudah renovasi yang baru. Di sini ada pohon beringin teh dulu, tapi tumbang ketika itu. Insya Allah mungkin batangnya kayak masih di situ deh. Jadi dulu orang mengatakan bingung, apa yang pojok 9 ini, apa yang itu, gitu loh. Padahal aslinya yang sama. Yang satunya kan kalau yang ini katakan kan tempatnya orang katakan berteduh kayak seperti ini. Dulu tidak seperti ini. Rumah ini tidak seperti ini. Kita kalau dulu merhabnya pada tahun berapa saya nggak ngerti kalau yang seperti ini. Rumah yang pojok 9 ini saya nggak tahu. Karena sekecil saya memang ini sudah ada.
Ini kan sudah renovasi ya, itu. Tapi pojokan 9 masih diutuhkan. Tapi sengkernya sebenarnya itu kurang lebih 2 meter. Kalau ingin adik saya tunjukkan di situ. Jadi kita melihat kekerasan yang emang benar-benar masih terjaga. Ini batangnya dulu, kalau nggak salah. Ini pohon beringin putih. Ini makanya. Ini gede dulu, malung ke sini dulu. Iya. Terus tempatnya yang namanya yang sungkar itu di sini ya. Dulu di sini. Di sini nih arahnya. Oh, mengarah ke rawa. Iya. Jadi di sini ini yang pohon besarnya ini yang ini pohonnya yang ringin itu, putih yang masih iya. Ini ringin putih ini. Ini tonggaknya deh. Jadi dulu itu arah di sini. Ini pintunya. Kalau orang berbetul di sini. Kalau masih asli itu juga. Ya, ringin putih. Ini besar dulu deh. Tapi rawanya nggak seperti ini dulu. Ini tumbang ke sana. Dulunya nih, tumbang. Keterpaan yang dulu. Besarnya bukan main. Ini tunggalnya masih ada. Itu yang di atas itu ringin putih. Di atas sana. Ini kan kapan baru ketika Ratna menjadi bupati. Ya. Kalau waktu Lurah Surya Terjo yang lama itu memang di sini. Ini hanya tempat yang berteduh, ada mungkin orang ritual, orang bertapa. Memang dulu ada orang yang bertapa di sini. Namun ke barat, ke selatan, di kakinya Gunung Raung. Seperti ini. Hutan yang namanya Bayu. Jadi bukan orang kasar yang memberi itu. Nama gaib. Nah akhirnya di sini bertapa. Sudah bisa mengalahkan alam-alam yang situ. Maka nggak lama kemudian bahasa simpelnya dijadikanlah ini kerajaan. Kerajaan baru namanya Bayu. Ibarat orang bertapa sudah gugur gitu ya. Karena alam-alam di sana sudah ditumpas. Jadi kalau ibaratnya ketika pada waktu itu orang yang kesini, kalau bahasa orang Jawanya jalmoti roti, gak jauh beda seperti itu. Bahasa Senepannya jalmoti roti, jalmo moro, jalmo mati, seperti itulah. Saking angkernya, maka yang bisa menduduki dan mengalahkan mereka-mereka itu yaitu Prabu Tawang Alun tersebut. Maka ramainya zaman dinamakan Bayu. Berdirilah kerajaan Bayu ketika itu. Sebenarnya kalau sampean tahu sendiri mana bentuknya, saya tunjukkan. Air itulah kerajaan. Menghadap ke selatan dan ada jembatannya ke sana. Itu taman, berbagai macam bunga, entah bunga apa saja yang tidak ngerti. Jadi yang dinamakan kerajaan Bayu itu adalah kerajaan yang gaib. Paham ya? Jadi kerajaannya kerajaan gaib. Betul. Karena bisa mengalahkan alam yang gaib tadi itu. Sekarang sudah saya katakan apa adanya memang seperti itu. Maka kalau mencari puing bekas ya kayak tadi itu sudah. Setelah gugur sejarah kerajaan namanya Bayu sesuai dengan petunjuk yang pertama kali tadi. Disuruh bertapa ke barat ke selatan, di kakinya Gunung Raung, namanya Bayu. Bayu itu apa sih nama Jawa? Angin. Betul, angin. Bener kan? Ya anginnya kan tidak tampak oleh kacamata logika, nggak bisa ngukur deh. Namanya Bayu angin, betul, nggak salah. Seperti harus menghormati. Kalau jasa kasar ini kok punya rumah, kula nuwun apa piye, nek jarurisan ya assalamualaikum apa piye. Nah seperti itu kan, supaya kita masukkan dengan hormat, menghormati, jangan sampai yang enggak kita inginkan. Supaya tujuan dari rumah nawa itu bismillah, aku iki arep nang nggone Alif, bisa ketemu Kak Alif gitu loh maksud saya. Jangan mau Kak Alif ketemu nih cari sampean Pak mau. Kan wis lopot ya. Dari rumah itu gak ketemu akhirnya malah mumet gitu loh. Itu yang saya maksudkan. Jadi dulu itu dari sini kalau malam lagi deh, pokoknya orang itu dari jauh nggak berani deket nih.
dulu kalau sudah diberi ritualan itu ya, dari rawa itu keluar itu yang nama ular berduri sama uling kendangnya itu muncul. Jadi maka kehancuran rawa ini pada tahun 80 itulah kehancurannya rawa. Jadi sudah sama pindah yang penghuni-penghuni di sini. Maka dilihat dari sana pun kewibawaannya berkurang. Kan? Sampai orang-orang tapanya itu di ini apa? Kalau dulu Ini apa di dalam? Kalau dulu di rawa itu deh, itu entah orang mana saya nggak kenal itu. Maksudnya di rawa itu ya Di dalamnya rawa orangnya. Cuma dulu diberi dengar ada yang di sini dulu. Maksudnya gimana? Ya orangnya itu Gaib gitu ya? iya sudah. Misalnya ada, misalnya saya tukang ahli bertapa, mesti kan memberi saran untuk familinya, mungkin sama anak, mestinya kayak arpe sambang lagi. Nah, diberi tengah dulu tuh bambu ditancapkan. Di sini ini ada kupiah dulu. Berarti ya di situ dah, tapi orangnya sudah nggak tampak. Macam lagu sermon. Betul. Dan dulu ada yang di tengah sini, tapi nggak seperti ini. Saya masih bisa jalan dulu, karena kan masih belum lebar. Iya. Kurang lebih seperempat meter itu. Jadi tengah itu ada bambu. Di tengahnya ini ada bambu, di atasnya diberi taji. Berarti orangnya di situ. Jadi biar keluarganya datang itu tahu tempatnya itu, gitu loh. Yang bisa diajak komunikasi dengan ya itu. Seperti itu. Jadi nggak hanya cuma itu. Jadi sekarang ini adanya ya, kalau orang yang jauh-jauh sini naik cari mau deh, cari ketenangan gitu ya. Tapi yang benar-benar bertapa sudah gak betah di sini mungkin. Sekalian tadi kan penelitian sama ini ada salah satu kayak peristiwa tapi udah lama ya Pak. Ya peristiwa. Yang rame di internet katanya itu terjadinya di Rawabayu tentang KKN yang tahun 2009 kalau nggak salah itu Pak. Sedang kayak KKN di sini. Ini ada sendang ya Pak, kan di sini ada sendang itu Pak. Ya itu sendang. Iya, benar berarti. Karena itu namanya nama sekarang itu sendang berpisah. Dulu itu ada katanya ada 2 sendang, terus terus konfliknya itu kayak ada ratu ular gitu loh Pak. Iya yang saya katakan tadi. Yang ular berduri itu Pak. Iya. Terus ada Ular yang berduri itu, ular kendang itu. Yang sekarang ini masih ada. Kalau matahari sampean ke rawa ini, maka anak turun saya nggak boleh mandi di sini. Kalau mandi di sana sudah dibikin sendiri, jangan main-main kamu di rawa. Karena di sini ini dek, kalau diceritakan ya ini ya, gedenya seperti ini, kurang gede benar. Orang tiga ini sekali itu apa ya? Kalau dua itu mangap, orang tiga ini yang gede-gede ini gini aja, tapi kepalanya di sana. Sepanjang rawa ini 2 begini. Yang satu hitam, ya, yang satu hitam, yang satunya itu semu kuning ada putih. Kepalanya di sana, tapi ekornya di sini. Di tengah-tengah itulah. Dulu ketika pada waktu itu gugur gunung di sini, dilebarkan rawa ini, waktu lurah Pak Dirjo itu nggak sangkan-sangkan yang panas seperti ini, kabut datang gelap, akhirnya hujan. Rawa ini kan kering, nggak kayak setengah ngelumpur, tapi di tengahnya itu kan ada jalannya airnya ya. Itu tampak orang semua pulang, nggak berani ketika itu. Padahal masyarakat sini keceburnya kan masyarakat Songgon dulu. Karena desanya desa Songgon dulu ya. Jadi waktu itulah. Jadi di sini ini hal yang datang itu hal yang baru-baru ya. Pernah disewa ini namanya Chongin Cino, orang Songgon. Dengan itu seperti itu deh. Pada tahun 80 kurang lebih mungkin di antara 7 tahun
apa berapa ketika itu, apa 5 tahun, setiap tahun di sini pasti ada orang meninggal waktu hari raya. Anak sekolah. Bahkan sempat ketika pada tahun 80 itu ramenya bukan main, karena ya namanya Cina itu orang punya duit, ramenya bukan main setiap hari raya. Ada hiburan yang orkes, yang akros dan berbagai macam ketika itu, tontonan-tontonan. Tapi di Rawa ini pasti ada wadah ketika itu. Pas waktu itu ada gandrung, saya juga tahu, menyaksikan sendiri. Waktu itu ada yang meninggal, tonton gandrung, habis minum es dicampur dengan semangka, meninggal. Kalau tidak salah orang itu seragi gantung atau apa namanya ya, lupa saya, kampung pokoknya cara gantung situlah. Terus yang naik perahu juga begitu, meninggal 4 ketika itu di tahun 80-an meninggal, di antara 80 sampai 85 seperti itu. Jadi mulai pada tahun 85 ke atas sudah nggak ada. Terus ada lagi yang pramuka yang kecelakaan waktu itu, sing lorot yang manggil sak anu kayak sak truk ya, di Satu truk itu sakit semua. terjun ke sungai dekat Koramil itu loh, kantor Koramil di Mangli itu, masuk jadi jurang. Itu ceritanya di sini dulu kan sering untuk pelatihan pramuka di sini. Ya, kemah. Kenapa sekarang ini jarang? Nah, sampai ingin tahu. Mungkin yang di sini nggak mau berani cerita, karena yang menjaga image yang terbaik tadi Sakit jelek gitu. sering kesusupan, tambah waras, 1 sembuh, datang lagi 2, Menular. terus akhirnya semua sampai kebingungan tadi pilih nambani ketika itu. Pasti setiap ada pramuka pasti banyak yang seperti itu. Bahkan ponakan saya sendiri pernah 1 minggu jalan di rawa apa adanya, tapi tolong kamu jangan mandi di rawanya. Ada apa sih? Sudah nggak banyak cerita saya gitu, nggak usah di situ, karena sudah dibikinkan kolamnya sendiri. Kalau mandi di sana belakang rumah kan ya deh, itu karena saya kan tahu deh. Katanya dulu sering banyak apa yang tenggelam itu berarti mandi di Betul. ini. Sekarang ini kan dilebarkan, kemarin kan habis diratakan. Dulu kan begini, akhirnya rata, jadi lumpurnya semakin dalam. Dulu begini deh, kayak ulah telur aslinya. Jadi sekarang ini lumpur kan diratakan, tutup yang tengah, maka mata air yang di tengah itu mati. Itu besar. Terus dulu di situ ada tanaman kelapa gading dulu di sini. Pas di sininya rumah bambu itu di baratnya sedikit, tapi di tengah ada pohon kelapa kuning. Pohon kelapa di tengah-tengah. Iya, pohon kelapa kuning. Dulunya bukan di tengah tapi di tepi. Di tepi yang sebelah barat. Terus dilebarin. Di tepi sebelah barat. Bukan dilebarin. Karena di lebaran ini Terus. Ya kegerus airnya itu semakin lama. Oh. akhirnya kan dilebarin. Namanya orang desa Songgon itu dulu ngayah tiap hari itu bergantian tertekan itu, ada yang jalan kaki, ya memang jalan setapak. Namanya hutan Dulu di cerita itu katanya waktu 2009 itu mobil belum bisa masuk ya? Oh belum, Oh berarti benar ya Pak? Jadi benar. Lebih soalnya karena lumpuran ini nggak oh, bisa sini. di Sudah cerita normal ini aja, masih susah. dari jalan raya itu naik elok Pak, mahasiswa itu Pak. Terus dari itu ada orang yang jemput, baru masuk ke desa itu, tapi ngelewatin hutan. Dulu hutannya sini kan Pak? Kalau tahun 2009 kan kemarin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. ya sudah rame lah. Iya, kalau sampai itu cerita 80 ke bawah, saya bisa cerita. Karena pada tahun 80 aja sepeda motor sudah bisa kesini. Sepeda motor.
Kalau mobil ya agak merangkang gitu loh. Karena kan jalannya belum direnovasi baik seperti ini gitu loh. Enggak, maksudnya jalannya itu loh. Ya dulunya setapak deh. Setapak. Karena mulai dari kantor dari perumahan dinasnya Menteri Perhutani itu bambu deh dulu. Sepeda motor pun nggak bisa, tetap kita jalan kaki setapak. Siang itu gelapnya kayak malam karena bambu itu tumpuk-tumpuk. Itu yang saya bilang, maka itu angkernya luar biasa. Nggak apa-apa alam sana mengatakan seperti ini benar, nggak masalah, tapi saya itu fakta yang ada aja lah. Kata orang Banyu, Tony, jangan sampai bilang kata jari itulah. Jadi apa adanya yang saya buka pada yang tahun 80 ke bawah, bukan yang 80 ke atas. Tapi kalau peristiwa sebelumnya kayak tahun 80, ya kayak saya ceritakan tadi, nyata setiap tahun pasti ada wadal. Yang mati itu pasti ada pada hari raya. Entah itu yang lengap. Ya ketika pada waktu itu kan naik perahu itu kan, 80 dulu naik perahu, tapi belum diberikan, masih biasa deh, tanah biasa. Langsung itu tumpah. Kalau nggak salah ketika itu 3/4 yang meninggal. Ada yang menarik di bawah itu. Masih adalah keangkerannya ketika 80 masa. Karena namanya orang Cina lain seperti kita. Sebelumnya buka sudah dirituali. Kepala kambing yang dilempar di sini. Percaya kan? Supaya nggak minta-minta wadal gitu. Karena selain kejadian itulah. Ketika pada tahun itu. Ya alhamdulillah sekarang ini karena alam dia itu marah, ya akhirnya ini untuk pengalaman kita. Ini sudah teguran. Ya sekarang jasad kasar harus bagaimana kan gitu untuk melestarikannya kan. Seperti itu ya. Monggo kesana batin sore ya. Monggo. Kantor lagi sih deh ya. Ya. Ini ketutup bambu deh. Kenapa? Dulu ayah saya itu kan punya babatan di situ. Kalau cari air ke sini. Oh, Ini kan mata air ini sumber. oh sumber itu, makanya kok ada air. Sumber. Tujuan yang dari sana. Dari sumber Kaputren itu. Oh, iya. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah dipakai apa? Masih bisa dipakai kok? Enggak ya? Ini dipakai. Ini banyak banget guys. Terisi. Dan itu masalah. Kita bisa kembali lagi. Ini baru kayak ini. Tapi tidak propos ya. Kayak baru tapi kok propos. Dan ini kayak apa gitu? Pemandian gitu loh. Sebenarnya aku masih penasaran nih. Ini bekas apa ya? Kayak bekas rumah nggak ya? Ini bekas rumah deh. Ini bekas rumah ini. Pohon tumbang guys. Kita langsung rono yuk.
Iya, bisa. Enggak sih salah. Ini tapi dalam situasi ini. Jadi kita bisa menikmati apa itu pondok apung ya, menikmati pondok apung. Tapi itu sayang kondisinya itu rusak parah. Jadi daripada kita celaka tidak bisa membuat video, ya jadi. Nah, ini namanya sumber Kaputren, dan ini kayak semacam apa ya? Ini sumber air ya. Soalnya nggak ada aliran sungai lagi guys di sekitar sana, nggak ada aliran air. Jadi sumbernya dari bawah. Oke. Pohon besar. Ayo lanjut. Assalamualaikum. Luas dari situs 3,1 hektar. HA hektar kan? HA HE HA. Mulai wangi guys. So guys, jadi kesana nggak apa-apa. Oh iya. Jadi kita masuk ke Gapura ini, langsung ketemu pancuran. Apa ini? Sumber apa? Sumber Gangga. Dewi Gangga. Oh, nanti wudhu ndek sini aja. Ini. Sumbernya mengalir ke sini. Sana. Di situs. Jadi di sini diusahakan jangan kencing karena di situ udah ada larangan untuk menjaga kesakralan dan kesuciannya. Dan ini dikarenakan kita tidak boleh masuk ke sana, jadi alangkah baiknya kita di sini aja. Itu ada tulisan di sana, kalau tidak kebaca yang di sini itu tulisannya itu sumber Kamulyan, dan ini ada tulisan Jawa, aksara Jawa, itu tuliskan petilasan pertapaan Prabu Tawang Alun. Di sini ada. Jadi di sini banyak pondok ya. Banyak pondok, juga banyak tempat peristirahatan. Dan di atas sana udah hutan. Hutan semua. Dan saya juga bisa menggambarkan seperti ini loh guys. Ini tempat turun ini sama persis kayak ketika saya membaca
cerita cerita mahasiswa KKN di Desa Penari. Seperti ini, turun ada sungai kecil, dan di sana kan ada kayak sinden itu, sindennya itu Dewi itu loh. Saya mengiranya itu sinden Dewi Gangga itu. Dan yang satu lagi yang saya bisa gambarkan, di sini itu ada kayak bilik, semacam bilik, persis sekatnya seperti ini. Nah, ini persis sekatnya seperti ini, guys. Saya kurang tahu lagi, mungkin ini hanya kebetulan, dan mungkin ini juga udah baru direnovasi ya, guys ya. Nah, di sini ini cuman ada air keran, gayung, bak, sama ini. Ini udah nggak kepake kayaknya. Dan itu ada kotak amal. Udah seperti ini. Persis gambaran waktu saya membaca ceritanya.